Episode 18, Ujian Nyata. Pengakuan di perpustakaan itu menjadi titik balik. Udara di penthouse terasa lebih ringan, seolah-olah sebuah jendela telah dibuka setelah sekian lama tertutup. Ardan tidak tiba-tiba berubah menjadi pria yang romantis dan cerewet, tetapi kedinginannya mencair menjadi sebuah kehangatan yang tenang dan konsisten. Dia mulai bergabung dengan Liana untuk sarapan lebih sering, tidak lagi terburu-buru. Percakapan mereka masih tentang hal-hal sederhana, cuaca, berita, perkembangan lukisan Liana, tapi sekarang ada kedalaman di baliknya, sebuah perhatian yang tulus. Suatu hari, saat melihat Liana sedang berjuang dengan perspektif sebuah sketsa kota, dia tidak hanya memberikan saran. Dia duduk di sebelahnya, mengambil pensil, dan dengan beberapa goresan percaya diri, memperbaiki garisnya. Seperti ini, ujarnya. Tangannya hampir menyentuh tangannya. Ini akan memberikan kedalaman. Liana terkesima. Kamu bisa menggambar. Bisa dibilang begitu. Itu adalah salah satu hal yang dipaksakan ayah saya, mempelajari seni dan arsitektur untuk memahami estetika dan ruang. Tapi saya tidak memiliki bakat seperti kamu. Hanya teknis. Jawabannya jujur, tanpa kesombongan atau merendahkan. Itu adalah sisi baru darinya. Liana tersenyum. Teknisnya sangat membantu. Terima kasih. Mereka menghabiskan sore itu dengan menggambar bersama, sebuah aktivitas yang damai dan intim yang tidak pernah terbayangkan oleh Liana. Kemajuan mereka tidak hanya terjadi di dalam rumah. Ardan mulai membawa Liana ke acara-acara yang lebih kecil, bukan sebagai istri yang harus ditampilkan, tetapi sebagai pendamping. Dia akan memperkenalkannya dengan bangga, "Ini Liana, istri saya," dan kemudian membiarkannya berbicara, mempercayainya untuk menangani percakapan sendiri. Di sebuah acara peluncuran galeri seni, seorang kolega bisnis Ardan berkata padanya, "Istri Anda sangat memesona, Ardan. Dan sangat berbakat. Saya melihat sketsanya di majalah minggu lalu." Ardan meletakkan tangan di punggung Liana dengan lembut, sebuah gestur posesif tapi protektif. "Dia memang luar biasa," jawabnya, dan Liana bisa mendengar kebanggaan yang tulus dalam suaranya. Itu membuatnya merasa lebih dari sekadar sebuah aset. Itu membuatnya merasa dilihat. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Ardan melakukan sesuatu yang benar-benar mengejutkannya. "Apakah kamu lapar? Kita bisa makan sesuatu sebelum pulang." Liana memandangnya, terkejut. "Maksudmu? Bukan di penthouse?" "Tidak, di suatu tempat biasa saja. Seperti orang normal." Ada sedikit keraguan dalam suaranya, seolah-olah dia tidak yakin bagaimana menjadi normal. Mereka berhenti di sebuah restoran keluarga Italia yang sederhana namun nyaman, jauh dari tempat-tempat mewah yang biasa dikunjungi Ardan. Dia terlihat sedikit tidak nyaman di antara keramaian dan suara yang hiruk-pikuk, tapi dia tidak mengeluh. Mereka memesan pizza dan pasta, dan Ardan bahkan tertawa, suara yang dalam dan jujur yang jarang didengar Liana, ketika Liana bercerita tentang kekacauan pertama kali dia mencoba membuat adonan roti dengan bibirina. "Ini menyenangkan," ucap Liana akhirnya, menatapnya di seberang meja yang sederhana, diterangi lilin kecil. Ardan mengangguk, senyum kecilnya masih ada. "Ya, menyenangkan. Itu adalah kencan pertama mereka. Sebuah kencan yang nyata. Namun, seperti biasa, bayang-bayang dunia luar tidak pernah benar-benar hilang." Keesokan harinya, Raffi datang ke penthouse dengan wajah serius. Dia dan Ardan masuk ke ruang kerja dan berbicara dengan suara rendah yang tegang. Liana, yang sedang di dapur membuat teh, bisa mendengar potongan percakapan mereka. Merasa terpojok, ancaman langsung. Perlu meningkatkan keamanan. Setelah Raffi pergi, Ardan menemui Liana. Wajahnya kembali seperti topeng yang dingin, tapi matanya menunjukkan kekhawatiran. "Ada masalah?" tanya Liana, hatinya berdebar. "Itu nothing yang perlu kamu khawatirkan," jawabnya, tapi kali ini, Liana tidak menerimanya. "Ardan, tolong. Aku bukan boneka yang rapuh. Jika ada yang terjadi, aku perlu tahu." Ardan menghela napas, meremas pelipisnya. Hendra. Dia merasa terpojok. Dia kehilangan segalanya, jabatannya, reputasinya, uangnya. Orang seperti itu menjadi tidak terduga. Dia mengirimkan beberapa ancaman. Tidak langsung, tapi cukup untuk diperhatikan.
Ancaman. Padamu. Padaku. Dan pada orang-orang di sekitarku. Pandangannya mengatakan segalanya. Padamu. Liana merasa darahnya menjadi dingin. Apa yang akan kita lakukan? Saya yang akan menanganinya, tegasnya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Tapi, untuk sementara, hindari keluar sendirian. Dan, mungkin lebih baik jika kamu tidak mengunjungi Bibi Rina dulu. Kita tidak ingin menarik perhatian ke sana. Liana mengerti. Itu adalah tindakan pencegahan. Tapi itu terasa seperti langkah mundur, seperti kembali menjadi tahanan. Oke, jawabnya, mencoba untuk tidak menunjukkan kekecewaannya. Ardan melihatnya. Ini hanya sementara, Liana. Saya berjanji. Saya akan menyelesaikan ini. Dia berkata begitu, dan Liana percaya padanya. Keesokan harinya, keamanan di sekitar penthouse diperketat. Ada lebih banyak pengawal yang tidak mencolok di lobi dan sekitar gedung. Bahkan Ahmad sekarang selalu menemani Liana jika dia harus keluar, yang sekarang sangat dibatasi. Perubahan itu terasa menindas. Suasana cinta yang mulai berkembang kembali tercoreng oleh rasa takut dan kewaspadaan. Liana mencoba untuk fokus pada hal-hal positif. Dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk melukis, bahkan mulai mencoba melukis dengan cat minyak. Ardan, yang melihatnya berjuang, suatu hari pulang dengan sebuah buku tebal tentang teknik melukis minyak untuk pemula. Ini mungkin membantu, ujarnya, meletakkan buku itu di meja gambarnya. Liana tersentuh oleh perhatiannya di tengah kesibukan dan ancamannya. Kau tidak harus melakukan ini. Kau punya banyak hal yang harus dipikirkan. Ini penting, jawabnya, sederhana. Dan Liana mengerti bahwa dia yang penting. Malam itu, saat mereka sedang menonton berita, sebuah segmen khusus membahas tentang jatuhnya Hendra Wijaya. Reporter menyebutkan, penyimpangan keuangan besar-besaran, dan penyidikan oleh pihak berwajib. Wajah Hendra yang sombong terpampang di layar, sekarang terlihat hancur dan marah. Ardan mematikan TV. Dia sudah selesai, ucapnya, suaranya datar. Tapi terkadang, binatang yang terpojok itu paling berbahaya. Liana merasakan kegelisahan. Apa yang kamu maksud? Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan mencoba sesuatu yang dramatis. Ardan memandangnya, dan dalam matanya, Liana melihat bukan ketakutan, tetapi perhitungan yang dingin. Kita harus siap. Keesokan paginya, Liana menerima telepon yang tidak terduga. Itu dari rumah sakit. Tapi bukan tentang Bibi Rina. Nyonya Liana, ini perawat dari UGD. Bibi Anda, Nyonya Rina, mengalami insiden. Seorang pengunjung yang tidak dikenal membawakan bunga dan mengklaim sebagai dari Anda. Setelah dia pergi, Nyonya Rina mulai mengalami sesak napas yang parah. Kami curiga ada zat iritan atau alergen dalam bunga itu. Kami telah mengisolasi karangan bunga tersebut dan melaporkannya ke polisi. Nyonya Rina sekarang stabil, tapi sangat ketakutan. Dunia Liana berhenti. Ancaman itu tidak lagi abstrak. Itu nyata. Itu menyentuh Bibi Rina, orang yang paling dia cintai. Dia menutup telepon, tangannya gemetar begitu hebat hingga hampir menjatuhkannya. Dia berjalan terhuyung-huyung ke ruang kerja Ardan, tanpa mengetuk. Ardan sedang rapat video. Dia melihat wajah pucatnya dan langsung memutuskan sambungan. Apa yang terjadi? Bibi Rina, isak Liana, air mata mulai mengalir. Seseorang membawakannya bunga beracun. Dia tidak bisa melanjutkan. Wajah Ardan menjadi sangat dingin dan berbahaya. Itu adalah wajah yang belum dilihat Liana sejak lama. Dia mengambil teleponnya dan menekan satu tombol. Raffi, itu terjadi. Di rumah sakit. Urus itu. Sekarang. Dan temukan dia. Suaranya seperti baja. Dia meletakkan teleponnya dan mendekati Liana, menariknya ke dalam pelukannya. Itu adalah pelukan yang kaku pada awalnya, tapi kemudian menjadi erat, protektif. Dia akan baik-baik saja. Saya berjanji. Dan orang yang melakukan ini akan membayarnya. Ini salahku, bisik Liana, gemetar. Jika aku tidak ada dalam hidupmu, ini tidak akan terjadi padanya. Jangan pernah mengatakan itu, hardik Ardan, mendorongnya pelan untuk menatap matanya.
Matanya menyala dengan intensitas yang membara. Kamu adalah hal terbaik yang terjadi dalam hidupku. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu atau orang yang kamu cintai. Pernah. Dia berkata begitu, dan Liana bisa melihat keyakinan mutlak di matanya. Dia mungkin telah membawanya ke dalam dunia yang berbahaya, tapi dia juga adalah pelindungnya yang paling kuat. Itu Hendra, bukan? Tanya Liana. Tidak langsung. Tapi ya, itu perintahnya. Ardan menghela napas. Dia mengirim pesan. Bahwa dia bisa mencapai orang yang saya sayangi. Apa yang akan kita lakukan? Kamu tidak akan melakukan apa-apa. Kamu akan tinggal di sini, di mana kamu aman. Saya yang akan menangani ini. Dia menatapnya. Tapi saya perlu tahu bahwa kamu percaya pada saya. Bahwa kamu akan melakukan apa yang saya katakan untuk tetap aman. Itu adalah momen kebenaran. Sebuah pilihan. Mempercayainya sepenuhnya, atau membiarkan ketakutan memecah belah mereka. Liana melihat ke matanya, mati yang dingin tapi jujur, mata yang telah mulai mencintainya, dan dia membuat pilihannya. Aku percaya padamu, bisiknya. Ardan mengangguk, wajahnya berkerut oleh emosi yang dalam. Lalu, dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia berlutut di depannya, memegang tangannya. Liana, saya tahu saya bukan pria yang mudah. Saya tahu saya telah menyakitimu. Tapi saya berjanji, dengan segala yang saya miliki, untuk melindungimu. Selamanya. Dia bukanlah pria yang mudah mengucapkan kata-kata seperti itu. Itu adalah sebuah sumpah. Air mata Liana mengalir lagi, tapi kali ini air mata itu karena lega dan cinta. Aku tahu. Dia tidak mengucapkan, aku mencintaimu. Tidak saat ini. Tapi dia membantunya berdiri dan menuntunnya ke sofa, duduk di sampingnya, tangannya tidak melepaskan genggamannya. Ancaman itu nyata dan menakutkan. Tapi pada saat itu, di tengah ketakutan, sebuah ikatan baru yang lebih kuat telah terbentuk. Bukan hanya berdasarkan perjanjian atau kenyamanan, tetapi berdasarkan kepercayaan, perlindungan, dan komitmen yang dalam untuk saling menjaga, tidak peduli apapun yang terjadi. Mereka sedang dalam perang. Tapi sekarang, mereka berperang bersama. Bersambung.